Ya, lalu bagaimana realisasi dan efektivitas pembiayaan utang di tengah pandemi? Kami akan langsung membahasnya dengan Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Mas Pras, apa kabar? Selamat pagi, di kabar baik, Ya, sehat juga. terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Mas Pras, ini utang pemerintah Indonesia bertambah lebih dari 1.000 triliun ya di sepanjang tahun 2020 ini. Apakah penyebabnya benar-benar akibat penanganan permasalahan kesehatan, pandemi, atau apa saja sebetulnya yang mendorong peningkatan utang ini? Ya, betul Mas Aldi. Jadi kalau kita melihat kilas balik 2020 secara sekuensial memang diawali dengan adanya COVID yang memperlambat ini kita. Perlambatan ekonomi berkonsekuensi pada penurunan pendapatan negara, terutama perpajakan. Lalu belanja yang meningkat karena untuk menangani COVID, baik stimulus maupun bansos. Di sisi lain kita juga perlu untuk menjaga supaya perekonomian tidak jatuh terlalu dalam, sehingga dibutuhkan berbagai insentif. Nah, dalam konteks itu memang kita melihat perubahan postur anggaran 2020 itu menjadi titik balik dari pengelolaan keuangan selama ini, di mana kita selama ini bisa mengandalkan penerimaan pajak atau perpajakan. Kali ini kita harus bergantung pada pembiayaan utang, karena penerimaan pajak yang turun sedangkan belanja meningkat. Nah, apalagi tercermin dari realisasi 2020, ketika pendapatan negara itu terkontraksi lebih dari 16%, perpajakan bahkan hampir 20%, sedangkan belanja negara itu tumbuh 12,2%. Nah, ini yang membuat harus membiayai APBN kita dengan utang, meskipun kita harus bersyukur karena skemanya adalah burden sharing dengan Bank Indonesia, dan secara umum kita bisa mengalokasikan anggaran betul-betul untuk menangani dampak COVID di 2020. Oke, jadi ada penerimaan pajak, cukai, dan juga PNBP yang menurun. Ini mendorong pemerintah harus menggunakan sumber pembiayaan dari utang. Lalu, Mas Pras, ini sumber pembiayaan utang ini 85% datangnya dari surat berharga negara atau SBN. Bagaimana penyalurannya, Mas? Ya, betul Mas Aldi. Total utang kita per akhir Desember sudah mencapai 6.074 triliun dengan komposisi 85,96% adalah SBN dan sisanya adalah pinjaman. Nah, kita sangat berhati-hati dalam menggunakan utang di tahun 2020 dan seterusnya. Memang kita sebenarnya konsisten dari 2008 sampai 2019, rasio kita terjaga di bawah 30%. Nah, tahun ini memang extraordinary, terutama karena COVID tadi. Nah, kita mengelola dengan hati-hati, maka di tahun 2020 meskipun ada burden sharing dan alokasinya betul-betul diarahkan untuk pemulihan ekonomi, ada 695 triliun dari total 1.039 triliun defisit yang direncanakan, itu dialokasikan untuk penanganan dampak COVID. Dan kita juga bersyukur karena pemerintah bisa menghemat efisiensi di tahun lalu, tahun 2020 itu terjadi, ada realisasi yang lebih rendah. Defisit kita tidak 6,34 tapi 6,09. Pembiayaan anggaran kita ada lebih 114, total 234 triliun. Ini bisa kita shifting carry over ke 2021 untuk vaksinasi utamanya. Jadi selain pencapaian-pencapaian untuk pemulihan ekonomi nasional, kita masih bisa mengamankan vaksinasi yang akan menjadi proksi atau menjadi game changers dari pemulihan ekonomi kita, Mas Aldi. Oke, menjadi game changers yang kick off sudah dilakukan, semoga bisa menjadi membawa dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Tapi Mas Pras, ada satu poin juga terkait dengan rasio utang terhadap PDB kita yang meningkat 38%. Sebelumnya tahun 2019 ditutup di 29% atau hampir menyentuh 30%. Begitu. Bagaimana kemudian Kementerian Keuangan, pemerintah bisa memastikan utang tersebut benar-benar merupakan utang yang produktif begitu? Ya, betul Mas Aldi. Memang untuk tahun ini dan tahun lalu diarahkan untuk menangani dampak COVID. Kemewahan untuk defisit di atas 3% hanya sampai 2022. Artinya tahun 2023 kita kembali kepada disiplin fiskal, defisit di bawah 3%. Artinya kita akan bertumbuh betul-betul pada penerimaan perpajakan yang sekarang sedang kita reform, dan bertahap utang akan kita kurangi. Utang itu produktif karena digunakan betul-betul untuk kepentingan rakyat, untuk bansos yang nilainya di atas 230 triliun, juga untuk pembangunan beberapa sektor yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Boleh saya sebutkan sedikit, misalnya selain
bansos tadi, kita juga mengalokasikan untuk kesehatan cukup besar. Selain 87 triliun, juga ada realisasi untuk perbaikan sarana prasarana kesehatan, termasuk peningkatan porsi peserta BPJS yang ditanggung pemerintah. Lalu juga manfaat lain berupa dukungan bagi UMKM yang akan jadi proksi bagi perekonomian nasional ke depan, karena diharapkan UMKM akan menjadi pilar perekonomian kita dengan dukungan dari pemerintah. Lalu juga manfaat lain berupa transfer ke daerah dan dana desa. Selain alokasi untuk BLT dana desa, juga digunakan untuk betul-betul mendukung infrastruktur non-fisik di daerah, terutama selama menangani COVID ini. Nah, harapannya alokasi-alokasi itu dapat menjadi prakondisi, terutama tahun ini kita alokasikan 30 triliun untuk transformasi digital, Mas Aldi. Harapannya itu berguna untuk mendukung study from home, work from home, dan juga integrasi UMKM ke dalam marketplace. Itu yang kita harapkan sejauh bisa ini, Mas Pras, untuk dukung realisasi kemudian penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional di kementerian lembaga ataupun di perusahaan-perusahaan milik negara BUMN itu sejauh mana? Ya, realisasi program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 itu mencapai 83% di pagu anggaran. Ini lebih hemat, beberapa sektor memang sifatnya cadangan sehingga tidak digunakan seluruhnya. Itu yang tadi saya sampaikan menjadi silpa yang di carry over ke 2021. Tapi secara khusus untuk sektor yang memang bersinggungan dengan rakyat hampir terserap semuanya. Misalnya untuk bansos itu hampir 98% itu sudah terserap. Lalu untuk Pemda itu 90%, insentif untuk UMKM itu 93% dan lain-lain. Jadi kita ada efisiensi di satu sisi dan juga ada optimalisasi di sisi yang lain. Ada juga komposisi utang yang berasal dari utang luar negeri meskipun tidak sebesar dari SBN. Sebetulnya kebijakan pemerintah untuk menggunakan atau mengambil utang dari luar negeri atau dari kerjasama bilateral, multilateral, commercial bank, bagaimana Mas Pras? Ya, makasih Mas Aldi, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pemerintah Indonesia selalu menjaga kredibilitas pinjaman kita. Maka dari tahun ke tahun sebenarnya porsi pinjaman tidak pernah lebih dari 15%. Sejak reform di era Pak SBY di tahun 2006. Nah, kita komit untuk menggunakan pinjaman karena pertama kita menjadi bagian dari multilateralism seperti anggota IMF, Bank Dunia dan sebagainya. Dan kita juga menjalankan keramah tamahan sebagai negara yang bersahabat. Misalnya dengan Jerman, Australia menawarkan pinjaman sangat lunak, bunga sangat rendah, tenor yang panjang. Jadi memang itu kita manfaatkan dengan sangat selektif. Beberapa zaman yang sifatnya bilateral itu juga ada yang bunganya mendekati 0% sehingga tidak memberatkan APBN kita. Itu yang sekarang menjadi pilar prinsip pengelolaan utang kita, Mas Aldi. Oke, mungkin terakhir Mas Pras, ini masyarakat selalu menganggap utang sebagai sebuah momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia begitu, apalagi peningkatan utang di tahun 2020 kemarin sampai lebih dari 1.000 triliun. Apa sebetulnya yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan pendanaan atau pembiayaan melalui utang yang diambil oleh pemerintah ini? Ya, yang pertama pemerintah terus menjaga rasio yang wajar, yang aman, baik sesuai undang-undang atau best practice. Bahkan kita selama ini konsisten menjaga di level 30%, kecuali tahun 2020 yang memang naik karena ada COVID. Yang kedua, pengelolaan utang semakin hati-hati, semakin terukur, terbukti dengan semakin turunnya yield. Itu menunjukkan kepercayaan investor sekaligus kita bisa lebih menjaga trust dan competitiveness di antara negara lain. Lalu yang ketiga, kita pastikan di kepemilikan surat berharga negara itu domestik dominan, sehingga ini juga akan kembali kepada masyarakat Indonesia. Dan terakhir, saya juga mengajak masyarakat, kita betul-betul setuju sepenuhnya bahwa utang harus kita kelola dengan baik. Kedepan, pajak harus menjadi sumber penerimaan. Maka kali ini ketika pajak menjadi insentif bagi para pelaku usaha, kita maklumi karena kondisinya COVID. Setelah COVID, mari kita bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga kita betul-betul bisa mandiri, bertumpu pada penerimaan negara dari pajak dan bisa selesaikan kewajiban utang memanage dengan baik
sehingga tidak membebani masa depan kita, Mas Aldi. Oke, baik Mas Pras, semoga benar-benar vaksinasi yang menjadi babak baru untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar menjadi game changer agar kemudian penerimaan negara di sektor-sektor lainnya bisa terus meningkat ya. Terima kasih Mas Justinus Betul, kita Prastowo, berharap, ya. staf khusus Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu Mas. Selamat pagi, terima kasih Mas Aldi. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta pemerintah